Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Qur'an. Al-Quran yang menjadi mukjizat ya sangat berbeda dengan mukjizat pada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad ya karena pada masa Nabi Isa misalnya mukjizatnya bisa menyembuhkan sakit lepra, bisa menghidupkan orang mati ya, atau misalnya Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkat yang bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan ya. Tapi Nabi Muhammad mukjizatnya dalam bentuk Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang tentu berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya kenapa berbeda? Ya karena memang mukjizat itu berdasar ada ahli sastra ya yang bernama Musailama Al-Kazzab. Itu dia mau membuat surah juga seperti surah dalam Al-Qur'an, surah Al-Fil. Yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim makul. Jadi ini Musailama mau membuat surah seperti itu juga. Itu kalau kita dengar tadi berakhir dengan huruf LLL. Iya. Nah, Musailama mau membuat surah seperti ini bunyinya, ya, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu sanabun tawil, wa hurtun tawil. Nah, juga sama, ya, berakhir dengan huruf LLL. Jadi dia merasa sudah menandingi Al-Qur'an. Tapi coba kita lihat makna dan kandungannya. Kalau Al-Quran surah Al-Fil itu bagaimana mengisahkan peristiwa sejarah pasukan gajah dari Abraha, sekarang itu negara Ethiopia, menyerang Ka'bah dan mau mengambil alih Ka'bah ya, dengan harapan nanti umat Islam pergi ke negaranya naik haji. Tapi kemudian pasukan gajah itu dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka. Maka hancurlah, kocar kacirlah pasukan gajah itu. Dan pada saat itu pula kelahiran Nabi Muhammad. Itu jadi Al-Quran berseni, tapi juga isinya, makna kandungannya itu sangat luar biasa. Ya, mengandung peristiwa sejarah. Nah, coba kita artikan surahnya Musailama. Ya, nah, Musailama itu Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Ya. Wa ma adraka mal-fil, apakah Anda tahu apa itu gajah? Nah, lahu sanabun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang, wahurtun tawil, dan juga punya ekor yang panjang. Hanya itu ya, hanya itu saja. Jadi kalau hanya menjelaskan tentang gajah, untuk apa Al-Quran ya? Ya, itu pun hanya belalainya panjang, ekornya panjang. Ya. Tidak menjelaskan badannya besar, kakinya 4, belalainya lebar, ya itu. Jadi dia hanya menjelaskan tentang gajah, itu pun hanya sedikit. Jadi sampai sekarang ya sudah 1400 tahun lebih belum ada orang yang mampu menandingi Al-Quran. Ada orang yang pernah menulis mengejek-ngejek Al-Quran seperti Salman Al-Rusdi ya di Inggris. Dia membuat buku namanya judulnya The Satanic Verses, ayat-ayat setan. Jadi Al-Quran dihinanya menjadi ayat-ayat. Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya, justru dia sampai sekarang masih dalam keadaan ketakutan ya.